Industri kreatif adalah sebuah proses penciptaan kreativitas dan juga ide dari seseorang atau sekelompok orang yang mampu menghasilkan sebuah karya tanpa mengharuskan mereka mengeksploitasi sumber daya alam. Selain itu, industri kreatif ini juga bisa dijadikan sebagai produk ekonomi yang lumayan menghasilkan. Kreativitas yang dihasilkan tersebut tentunya harus bisa membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Maka dari itu, industri kreatif ini perlu dikembangkan guna menopang perekonomian Indonesia saat ini, mengingat semakin menipisnya sumber daya alam yang ada saat ini. Pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang 4 industri kreatif dengan prospek yang baik. Maka pada video kali ini admin ingin mengajak Anda semua untuk melirik 4 contoh industri kreatif di Indonesia. Namun seperti biasa, sebelum kita ulas satu persatu industri kreatif mana saja, mohon bantu pengembangan channel ini dengan cara menekan tombol like di bagian bawah video ini, lalu subscribe ke channel ini bagi Anda yang belum. Nyalakan juga notifikasi agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jika sudah, inilah 4 contoh industri kreatif di Indonesia. Industri musik merupakan bisnis kreativitas musik dari para musisi yang direkam, didistribusikan, dan ditampilkan oleh perusahaan rekaman secara luas ke publik. Industri musik ini sendiri di Indonesia mulai booming di era tahun 2000-an. Namun, untuk akhir-akhir ini sedang layu. Hal tersebut dikarenakan maraknya pembajakan kaset atau CD, download secara ilegal, pembayaran royalti yang tergolong murah dari streaming di internet. Dan ditambah lagi adanya pandemi seperti sekarang ini yang membuat label dari musisi tidak memperoleh pendapatan dari tiket maupun merchandise ketika adanya konser. Pukulan pahit ini tentu saja memaksa perusahaan rekaman, studio rekaman, dan juga musisi untuk mencari solusi lain guna menemukan model bisnis baru di industri musik ini. Karena pada dasarnya, ruang untuk manggung pun sudah tidak ada lagi. Salah satu cara agar tetap bertahan hidup dan tetap produktif dalam bermusik di tengah pandemi ini adalah dengan mengcover musik yang sudah ada atau dengan membangun ruang rekaman pribadi di masing-masing tempat para musisi itu sendiri dan menguploadnya ke media sosial, baik itu berupa YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, maupun media sosial lainnya yang ada saat ini. Untuk contoh dari industri kreatif musik ini, yang paling gampangnya adalah Naga Suara Official. Selanjutnya, industri kreatif yang ada di Indonesia dan paling diminati oleh mereka yang tinggal di daerah-daerah pembangunan adalah arsitektur. Sekedar informasi kalau arsitektur ini merupakan industri yang lumayan erat hubungannya dengan desain dan juga planning konstruksi bangunan. Ruang lingkup arsitektur ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yakni arsitektur makro dan juga arsitektur mikro. Arsitektur makro itu sendiri merupakan desain dan konstruksi bangunan dalam skala yang besar. Untuk contohnya sendiri bisa berupa perencanaan tata ruang kota, pembangunan jalan tol, proyek konstruksi infrastruktur MRT, konservasi bangunan cagar budaya, dan masih sangat banyak lagi. Sedangkan arsitektur mikro merupakan jenis konstruksi bangunan dalam skala kecil, layaknya desain interior rumah ataupun villa, perencanaan dan pembuatan taman, dan masih sangat banyak lagi. Selain itu, industri kreatif yang satu ini punya banyak sekali manfaatnya dan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Produk yang mampu dihasilkan oleh para arsitek ini biasanya berupa bangunan unik, megah, dan juga bernilai seni yang tinggi. Hal ini tentu bisa menjadi berkah tersendiri untuk lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Kerajinan tangan merupakan salah satu industri kreatif yang paling mudah ditemukan di tanah air tercinta kita ini.
Hal ini dikarenakan kerajinan tangan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan dan juga budaya sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Di tangan para pengrajin ini sendiri, bahan baku yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya layaknya kayu, bambu, akar, tanah liat, batu, logam, kain atau barang-barang lainnya yang sudah tidak terpakai bisa diolah menjadi barang-barang sederhana yang bisa mempercantik bagian dalam rumah Anda. Selain itu, kerajinan tangan ini juga bisa menjadi peralatan dengan desain modern yang bernilai pakai dan menarik saat dilihat. Selain punya nilai estetis dan bisa digunakan untuk kebutuhan sendiri, kerajinan tangan ini juga bisa menjadi sumber penghasilan untuk mereka para pengrajin. Contoh yang paling gampangnya adalah kerajinan tangan membuat tas dari karung goni yang sudah tidak terpakai. Dan beberapa tahun lalu, seorang pengrajin dari Indonesia yang ingin memamerkan kerajinan tangannya yang berupa tas dari karung goni pada ajang pameran di Rusia ditahan di bandara karena dianggap hasil kerajinan tangan tersebut merupakan barang mewah kelas brand ternama layaknya Gucci. Maka dari itu, industri kreatif kerajinan tangan ini merupakan salah satu industri kreatif yang sangat berpotensi untuk menghasilkan. Untuk sekarang ini, mungkin akan terlalu kuno rasanya jika hidup seseorang jika belum tahu platform YouTube. Karena pada dasarnya, hampir setiap orang Indonesia, baik mereka dari generasi A sampai Z, mulai dari usia 5 hingga 30 tahun, sudah pasti mengenal sebuah platform yang namanya YouTube. YouTube ini sendiri merupakan sebuah platform media sosial yang berbasis video. Orang yang membuat video untuk di-share ke platform yang satu ini dikenal dengan istilah konten kreator, dan orang yang berlangganan di channel-channel tertentu dikenal dengan istilah subscriber. Sebenarnya baik mereka para konten kreator maupun mereka para subscriber sama-sama mendapat keuntungan dengan hadirnya platform YouTube yang satu ini. Karena untuk para konten kreator, mereka bisa mendapatkan income dari beberapa sumber dengan angka yang lumayan fantastis. Sedangkan mereka para subscriber, mereka bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang luas hanya dengan menyaksikan video yang dibuat oleh para konten kreator. Dan untuk brand-brand tertentu, mereka juga bisa mempromosikan berbagai produk yang mereka produksi. Dengan kata lain, platform YouTube ini merupakan salah satu sarana gratis dari Google yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang dan semua pihak bisa diuntungkan. Berbagai konten menarik yang mampu menarik perhatian para penonton bisa diunggah ke YouTube oleh para konten kreator, mulai dari kuliner, komedi, traveling, sosial, berita, olahraga, dan masih sangat banyak lagi. Maka tidak heran kalau ada banyak sekali orang yang mulai serius di industri kreatif yang satu ini. Karena memang industri kreatif di bidang videografi ini punya prospek yang baik, layaknya yang sudah pernah admin jelaskan pada video sebelumnya. Itulah 4 contoh industri kreatif yang ada di Indonesia yang berhasil admin rangkum dan bisa admin share untuk Anda pada video kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa industri kreatif lainnya yang ada di Indonesia ini yang masih belum tersebutkan. Dan bagi Anda yang punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan, silahkan tuliskan saja dengan sopan pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Tonton juga video 4 motor terkencang di dunia berdasarkan power to weight ratio, 4 tips meningkatkan penjualan dengan biaya minim, 4 rekomendasi laptop 4 jutaan 2021, dan juga 4 rekomendasi mobil diesel 2021 di channel ini. Dan bagi Anda yang punya waktu luang, maka tidak ada salahnya untuk berkunjung ke www.atailahpetir.com serta follow semua sosial media yang tertera pada kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya.